Nah, jadi intinya tugas PJBL itu kan endingnya itu adalah pada pengembangan bahan ajar. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat materi bahan ajar. Seperti ini tadi ya, yang contoh tentang takbiratul ikhram itu kan diarahkan bagaimana Bapak Ibu itu nanti mengembangkan materinya ini eh, berbagai apa ya isi ya tata cara takbiratul ikhram kan itu arahnya. Mungkin selama ini yang ada di buku itu hanya satu cara, misalnya begitu. Nah, ketika eh, kita mau mengembangkan materi itu, bahan ajar nanti kan ada banyak versi hadis A, hadis B misalnya, atau mungkin pendapat mazhab fikih A, fikih B itu seperti apa itu nanti kan akhirnya menjadi banyak ya. Materinya menjadi luas ya dibandingkan dengan mungkin yang selama ini kita temukan di buku yang digunakan di materi pembelajaran. Itu ya. Jadi arahnya itu bagaimana Bapak Ibu endingnya nanti membuat pengembangan bahan ajar. Berbeda dengan nanti setelah ini nanti ya pada materi ketujuh ya itu kan materinya pedagogik. Nah, kalau pedagogik itu nanti tugasnya PBL, Problem Based Learning. Bapak Ibu mengidentifikasi problem yang diselesaikan dengan eh, metode mengajar atau mungkin media mengajar. Intinya pada hal pedagogik, pembelajaran. Ya, Jadi jadi kan itu dia penyelesaiannya itu ya pada hal-hal makanan terkait enak dengan kabeh kudu pembelajaran, ya, bukan ketimbang media, kalian. Oh, itu ya, bukan terkait dengan pengembangan bahan. Tapi misalnya Bapak Ibu meningkatkan perhatian dengan menggunakan metode X, misalnya gitu ya, atau misalnya problemnya itu adalah anak-anak eh, kurang minat, kurang motivasi. Nah, kemudian diselesaikan dengan penggunaan video misalnya atau diskusi. Lah itu problem based learning. Ya, yang nanti pada materi pedagogik. Sekarang kan materi profesional ya, pendalaman materi pada materi konten. Ya, maka arahnya pengembangan konten, pengembangan bahan ajar. Nah, ada satu materi yang saya dapat. Ini menarik untuk referensi aja ya, referensi. Ini juga dapat terkait dengan BPG ya. Saya coba buka ya. Nah, ini contoh eh Bapak Ibu kelihatan ya. Halo? Kelihatan, Pak. Iya, Oke. kelihatan, Pak. Jadi ini Bapak Ibu ya. Sebentar ini kok. Oh, ini. Nah, jadi Bapak Ibu itu diminta nanti diharapkan pengembangan ini materi ya, pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan materi ajar. Nah, ini. Nah, kenapa ini masuk project? Ya, karena projectnya itu berupa bahan ajar itu yang hasil Bapak Ibu selama 6 modul ini ya, 6 tahapan. Contoh, ini pertama kan identifikasi masalah ya, identifikasi masalah. Misalnya, misalnya ini tentang penyebaran berita hoax. Nah, ini kan jadi baik PJBL, PBL kan problem. Nah, ini kan berangkat dari problem ya. Nah, jadi problemnya adalah penyebaran berita hoax gitu ya. Eksplorasi penyebab masalah literatur. Yang pertama kan literatur review kan berdasarkan referensi ya. Apa yang dilakukan menghadirkan teori yang relevan berkaitan dengan penyebaran berita hoax ya. Nah, misalnya ini bahwa para pelajar itu ya menyebarkan hoax yang berpotensi merusak kepribadian, mengganggu hal-hal yang sifatnya stabilitas gitu ya. Kemudian eh, harusnya itu ya informasi itu tidak boleh disebarkan. Dasar Al-Qur'an misalnya
ada dalam surat Al-Hujurat atau surat Al-Ahzab yang terkait dengan penyebaran hoax gitu ya. Pada aspek sejarah ya, misalnya ya ada peristiwa yang juga sama penyebaran berita hoax, yaitu kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Tuh. Nah, eh, dalam teori tauhid ya, bahwa apa yang kita informasikan itu sebenarnya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ini eh, hal-hal yang sifatnya referensi ya, teori yang bisa kita tampilkan ya, literatur review. Yang kedua, penyebab masalah berdasarkan realitas ya. Ini apa? Menghadirkan hal-hal fakta yang berkaitan dengan hoax ya, penyebaran hoax gitu. Nah, misalnya hasil survei itu mengatakan bahwa orang Indonesia itu sekian persen terpapar hoax. Ya. Kemudian ada sekitar 800.000 situs yang terindikasi penyebar informasi hoax. Ya. Kemudian dari wawancara dengan guru bahwa ternyata hoax itu juga terjadi di grup-grup WA. Misalnya begitu. Nah, ini kan eksplorasi faktual, empiris. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang sekarang, nah, tahap keempat, penentu penyebab masalah. Ya, apa yang menjadi penyebab terhadap menyebarnya hoax itu? Ya, misalnya ada kemudahan akses, orang itu sekarang gampang sekali apa menyebarkan sesuatu ya, secara viral. Yang kedua, kurangnya literasi digital. Jadi orang-orang ini belum apa ya, belum memiliki edukasi yang bagus bagaimana cara memanfaatkan media sosial ya. Kemudian algoritma media sosial ya, bahwa ketika sesuatu itu sering dibuka, hoax misalnya sering dibuka, itu yang sering muncul kan gitu ya, itu kan algoritma itu. Kemudian ada juga karena kepentingan politik dan mungkin yang lain-lain. Nah, ini penentu penyebab masalah ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke berapa ini? Ke lima ya. Nah, penentu solusi. Apa solusinya? Ada edukasi literasi, peningkatan keamanan media sosial dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian penyusunan rencana aksi ya. Menghadirkan rencana aksi ya dengan 5W1H ya. Apa? Misalnya ini ada literasi digital ya. Kemudian bahan ajar itu disajikan dengan mengintegrasikan fakta-fakta yang ada sekarang. Jadi eh, mungkin materi yang ada dipelajari di sekolah itu belum menyertakan hal-hal faktual yang ada sekarang, belum memasukkan isu-isu yang ada yang kekinian. Orang itu hanya mempelajari bahwa tidak boleh berkata bohong, tidak boleh tidak jujur, tidak boleh apa menyalahi informasi, tapi belum mengkaitkan dengan fakta-fakta yang ada sekarang. Nah, itu kan belum kemudian dikembangkan bahan ajarnya, ya. Nah, jadi itu eh, sebuah contoh ya dalam bentuk lain ya di luar yang mungkin Bapak Ibu sudah tuliskan judulnya ya. Oh, nah ini contoh saja sih sebagai apa informasi aja ya. Nah, termasuk ini juga rencana aksinya yang di bagian tahap terakhir tuh ya. Ada satu contoh yang lain ini ya dicantumkan di sini. Misalnya tentang kalau tadi itu kan elemen apa tadi itu ya? Elemen akhlak mungkin ya. Akhlak atau mungkin akidah. Ini elemen Al-Qur'an.
Ya, misalnya nih, problemnya adalah belum ada ilmu tajwid yang lengkap. Problemnya apa? Misalnya anak-anak itu membaca, katakanlah bacaan mat itu, padahal mat itu kan banyak variannya ya, tetapi seringkali disamakan. Nah, itu mungkin bisa juga menjadi sebuah tema yang diangkat. Nah, tapi kan Bapak Ibu kan sekarang sudah pada tahap 4 ya. Jadi kalau misalnya seandainya merubah judul kan jelas tidak mungkin karena sudah. Nah, ini sebagai bahan perbandingan aja ya terkait dengan materi. Oke ya, jadi Bapak Ibu tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan sih judulnya tidak ada masalah ya, sesuai dengan arah yaitu pengembangan bahan ajar ya, tidak mengarah kepada problem based learning tapi project based learning. Rada ini bener tak sih rada yang sinyal gak kuat ya ini gini. Oke, itu Bapak Ibu, saya kira sudah jelas ya mudah-mudahan. Aku ya Kalau masih sekolah ada yang mau bodong. ditanyakan silakan. Jalan gon sih. Sik. Sudah cukup Bapak Ibu? Halo? Suara saya didengar nggak ya? Dengar, Pak. Halo? Iya, dengar, Pak. Oh iyalah, saya tanya nggak ada yang jawab ya. Iya, Pak. Dengar, Pak. Bapak Ibu kalau ada muridnya ditanya, diem aja Iya. gimana coba? Saya nggak tahu gimana Bapak Ibu. Apa sudah capek atau gimana itu? Baru putaran keempat ini loh. Ya, padahal masih panjang Bapak Ibu ini. Gimana Bapak Ibu? Sudah capek ya? Wah ini kayaknya muridnya nggak respon nih. Mungkin ya capek ya. Sudah aja barangkali gitu ya. Mungkin belum menemui, Pak. Belum menemui gimana maksudnya Pak? Belum menemui kendala-kendala. Tapi kalau nanti seandainya di tengah proses ada kendala, bisa disampaikan di grup atau langsung japri jenengan, Pak. Oh iya, maksudnya kalau saya tanya itu Bapak Ibu jawab, tidak diam aja Oh kan gitu. gitu. Kan saya tanya dari tadi. Saya jadinya khawatir suara saya ini dengar apa enggak kan gitu. Jangan-jangan laptop saya ini trouble atau gimana kan itu. Ya, atau ini yang muncul ini yang nggak ada gambarnya ya berarti nggak tahu orangnya ada apa enggak. Ya, lah, oh ditanya nggak ada yang jawab ya gimana? Bapak Ibu kalau ngajar ditanya nanya diem aja gimana coba? Ya. Tak, ngapunten, boleh bertanya? Oh iya, saya enggak ingin Bapak Ibu tanya lihat, tapi saya ingin Bapak Ibu itu jawab ya. Kalau ditanya itu jawab, itu aja sudah ya. Oh gitu, oke. Itu. Oke, terkait dengan mungkin yang kalau saya gitu, kalau teman-teman mungkin sudah jelas. Kalau dari saya pribadi masih butuh untuk bimbingan terkait dengan PJBL. Ya, nanti eh, kan akan menyusun yang tahap keempat gitu. Kalau misalnya dibolehkan, apakah nanti di tengah-tengah eh, apa penyusunan itu jika ada kendala bisa japri panjenengan, Ustaz. Kalau misalnya bisa, boleh kami minta apa namanya izin untuk nanti japri ke panjenengan terkait dengan teknis gitu. Kalau di grup kan mungkin
eh, kurang fokus nih. Kalau misalnya Japri mungkin lebih lebih intensif gitu. Kalau seperti itu gimana Ustadz? Apakah dibolehkan apa diizinkan? Oh iya, silakan aja Bapak Ibu ya. Kalau mau tanya di grup boleh, tanya langsung boleh. Yang penting ketika saya belum menjawab ya saya diingatkan. Pak atau ini yang pertanyaan saya ini gimana? Atau ini yang saya tanyakan itu harusnya bagaimana? Silakan aja, nggak apa-apa. Iya Ustadz, terima kasih. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu eh apa? Kan ya sama Bapak Ibu punya kegiatan, saya juga punya kegiatan, maka jam itu bisa disepakati. Kalau Bapak Ibu tidak bisa jam sekian, ada kegiatan, ya monggo mungkin bisa diusulkan. Meskipun tidak mesti usulan itu bisa disepakati ya. Jadi eh, kalau misalnya salah satu terpaksa pas kegiatan ya enggak apa-apa, tetap mengikuti meskipun juga sambil mungkin berkegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tuh. Jadi tetapi saya mengingatkan Bapak Ibu ya bahwa ini awal Bapak Ibu untuk belajar menjadi profesional ya. Mungkin yang sebelumnya tidak sering, seandainya ya tidak sering melakukan Zoom, ya sekarang dibiasakan. Bagaimana cara berkomunikasi di Zoom, ya misalnya kalau tidak menyampaikan sesuatu, ya mic-nya dimatikan supaya ketika ngomong itu tidak terdengar orang lain, gitu ya, ataupun tidak mengganggu orang lain, ya. Jadi ketika ada sesuatu yang disampaikan diminta respon ya Bapak Ibu merespon gitu ya itu jadi ya kita proporsional aja ya wajar-wajar aja ya itu kita sama dengan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas gitu ya itu kan ingin anak-anaknya kan enak diajak ngomong ya kan perhatian gitu loh ya responsif ya memperhatikan kan gitu sama aja ya. Bapak Ibu kalau menemui tugas anak-anaknya tulisannya jelek gimana coba? Tulisannya nggak nggak kebaca, kemudian tulisannya asal-asalan, kan juga merasa tidak nyaman gitu ya. Itu lah ini saya kira kita juga perlu membiasakan bagaimana kita ya bertindak yang proporsional, yang wajar, yang ya kalau memang perintahnya begini ya tidak dilakukan kan gitu ya. Meskipun ya di tengah kesibukan kita semua pasti ada. Nah, jadi eh, masih panjang ini nanti Bapak Ibu tuh masih ada tahapan pedagogik, masih ada lokakarya. Lokakarya itu setiap hari Zoom ya. Sampai BPL. BPL itu Bapak Ibu harus merekam, mengedit video dan sebagainya. Ya. Jadi memang kita harapkan Bapak Ibu benar-benar bisa menjadi guru yang profesional itu ya. Profesional secara pedagogik maupun secara materi. Saya kira itu aja Bapak Ibu ya. Silakan nanti diselesaikan apa tugasnya. Kalau Bapak Ibu ada yang mungkin belum paham, bisa silakan ditanya di grup maupun Japri. Silakan. Kalau belum dibalas ya silakan diingatkan. Eh, saya kira itu aja dari saya. Silakan nanti melanjutkan aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya dan dimudahkan semuanya. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin.